Pertambangan tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga mulai merambah ke laut dalam. Dalam uji coba terbaru, kendaraan tambang bawah laut dilaporkan berdampak buruk terhadap kehidupan makhluk dasar laut. Pertambangan laut dilakukan karena meningkatnya permintaan mineral penting, seperti logam untuk perangkat elektronik dan energi terbarukan. Sebagai respons, Metals Company, perusahaan pertambangan laut asal Kanada, mendanai penelitian untuk menilai dampak aktivitas pertambangan di laut dalam. Selama 5 tahun, Metals Company menggelontorkan dana senilai 250 juta dolar Amerika untuk penelitian ini. Tujuannya, menjadi perusahaan pertama yang menambang laut secara komersial. Namun saat ini, fokus masih pada uji coba dan penilaian dampaknya. Keragaman makhluk dasar laut menurun. Hasil studi yang diterbitkan di jurnal Nature Ecology and Evolution pada 5 Desember 2025 menunjukkan penurunan signifikan pada populasi makhluk dasar laut setelah uji coba pertambangan pada 2022. Para peneliti mengumpulkan 80 sampel dasar laut selama 2 tahun sebelum dan 2 bulan setelah uji coba. Sampel ini meliputi sekitar 4.000 makhluk mikrofauna berukuran 0,01 hingga 0,75 inci, termasuk 788 spesies cacing, laba-laba laut, moluska, krustasea, dan hewan lain yang telah diidentifikasi. Setelah uji coba, jumlah hewan yang berada di jalur kendaraan tambang menurun hingga 37%. Sementara keragaman spesies turun 32%, jelas Eva Stewart, salah satu penulis studi sekaligus ahli biologi kelautan di Museum Sejarah Alam, London, dikutip dari Smithsonian Magazine. Menurut Stewart, data ini hanya mencakup sebagian kecil dari dasar laut dalam, sehingga kemungkinan dampak sesungguhnya lebih luas. Dampak masih terbatas pada area ditambang. Perwakilan Metals Company, Georgina Ranart, mengatakan bahwa awalnya mereka khawatir dampak pertambangan akan menyebar luas. Namun, data penelitian menunjukkan bahwa dampaknya masih terbatas pada area yang langsung ditambang. Uji coba berlangsung selama 160 hari di zona Clarion Clipperton, CCZ, wilayah seluas 2,3 juta mil persegi antara Meksiko dan Hawaii. CCZ dikenal sebagai habitat dasar laut dalam yang kaya mineral, dengan sekitar 46 triliun pon nodul keras berukuran seukuran telur yang mengandung nikel, kobalt, dan mineral berharga lain. Hal ini menjadikan CCZ sebagai target utama bagi perusahaan pertambangan. Meskipun dampak uji coba hanya lokal, para ahli memperingatkan risiko yang lebih besar jika pertambangan dilakukan secara masif. Patrick Schroeder, ahli kebijakan iklim di Chatham House, Inggris, menegaskan, ini hanya uji coba, dan dampaknya signifikan. Jika mereka melakukannya dalam skala besar, dampaknya akan jauh lebih merusak. Upaya ilmuwan memetakan risiko ekosistem. Para ilmuwan berencana terus memantau dan menilai dampak pertambangan laut, khususnya dalam memprediksi risiko hilangnya keanekaragaman hayati. Adrian Glover, penulis studi sekaligus ahli ekologi laut dalam di Museum Sejarah Alam, London, menekankan pentingnya penelitian lanjutan. Hal ini mengharuskan kita untuk menyelidiki keanekaragaman hayati dari 30% zona Clarion Clipperton yang telah dilindungi oleh peraturan lingkungan. Saat ini, kita hampir tidak tahu apa saja makhluk yang hidup di sana, ujarnya. Para peneliti berharap data ini dapat menjadi dasar bagi regulasi pertambangan laut di masa depan, guna melindungi ekosistem dasar laut yang rentan terhadap gangguan manusia. Uji coba pertambangan laut menunjukkan bahwa meskipun dampaknya masih terbatas pada area langsung, penurunan jumlah dan keragaman spesies dasar laut cukup signifikan. Dengan meningkatnya permintaan mineral untuk industri modern, risiko kerusakan ekosistem laut dalam menjadi perhatian utama para ilmuwan dan pembuat kebijakan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan laut komersial dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati laut dalam yang belum sepenuhnya dipahami.